Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ini pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita Allah berikan nikmat kita sempurna dan sempurna zahir dan batin. Kita semua Allah jaga di dunia dan di akhirat. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan terbaik dalam pandangan hamba-hamba Allah sehingga layak dimuliakan di dunia dan di akhirat insyaallah. Siang ini kita lanjutkan rangkaian kajian profil Rasulullah sebagai seorang pengajar atau seorang guru dan metode beliau dalam mengajar. Siang hari ini kita akan membahas cara Rasulullah dalam berbicara, cara Rasulullah dalam menjelaskan, cara Rasulullah dalam menyampaikan ilmu kepada para peserta didiknya. Warawat Tirmidzi fi syama'il an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin fasl yahfazuhu man jalasa ilaihi. Kata Sayyidah Aisyah, ketika mendengar seseorang bicara, bicaranya agak terburu-buru sehingga tak jelas apa yang dia sampaikan. Ketika bicara, suaranya agak terlalu cepat sehingga tak bisa ditangkap apa yang disampaikan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasulullah kalau bicara, kalau menjelaskan, kalau menyampaikan sesuatu, bicaranya tidak buru-buru, tidak tergopoh-gopoh, tak tergesa-gesa, tapi bicaranya dengan pembicaraan yang jelas oleh siapapun yang mendengarnya. Sehingga kalau ada orang yang mendengar ucapan Rasul, hadis Rasul, beliau sampaikan firman Allah, jelas dan hafal orang yang mendengarkan ucapan Rasulullah. Jadi Rasul ketika menyampaikan sebuah nasihat, sebuah hadis, meskipun sekali beliau bacakan, orang bisa menangkap, bahkan bisa dihafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, tidak ngambang, tidak mencela-mencela, dan tidak banyak yang beliau sampaikan kecuali fokus terhadap apa yang penting untuk disampaikan. Maka Rasulullah ketika mengajar, apakah sahabat yang ada di Madinah, orang-orang yang datang dari Badui, atau siapapun yang bertemu dengan Rasul, ada orang bertamu ke Madinah, berbicara dengan pembicaraan yang jelas dan mudah dihafal. Maka tak heran para sahabat Nabi ketika mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali mendengar mereka hafal. Para tamu sekali bertamu, begitu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa fiha aidan, diriwayatkan juga tentang bagaimana Rasul dalam berbicara ini. An Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridai beliau, qala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasul kadang kalau bicara ada satu kalimat penting untuk orang paham, penting untuk orang tahu, penting untuk orang hafal, kadang beliau ulang sampai 3 kali. Maka kadang Rasul berbicara itu sengaja mengulang karena ada yang penting, karena perlu untuk orang hafal, karena perlu untuk orang pahami. Karena boleh jadi Bapak Ibu muliakan Allah, sekali kita bicara orang baru mulai perhatian, kedua kita bicara orang mulai menalar, ketiga kita bicara dia paham apa yang dimaksudkan, bahkan dia hafal apa yang disampaikan. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala,
ketika guru kita atau ketika pendidik menyampaikan sebuah kalimat, mengulang-ulang sampai sekali, 2 kali, 3 kali atau lebih dari itu, di antara tujuannya adalah agar apa yang disampaikan itu dihafal oleh para peserta didik, dihafal oleh murid. Rasulullah sayang dengan semua orang, sehingganya beliau paham ada orang yang cepat menghafal, ada orang yang lambat, ada orang yang tingkat pendengarannya tajam, ada orang yang agak lemah. Kalau diulang, maka yang cepat, yang lambat, yang tajam, yang tidak tajam, semuanya terakomodir dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang muliakan Allah, di rumah kita punya orang tua, punya anak. Anak kita tak semuanya orang yang sudah dewasa, ada yang kecil. Maka kadang ketika bicara kita mesti sesuaikan dengan setiap anak. Kadang ada anak yang mesti kita ulang sekali, 2 kali, ada yang 3 kali. Kadang ada anak yang ketika kita bicara kita mesti keraskan suara sebab dia mesti untuk ditegaskan, kadang mesti dilembutkan. Maka Rasulullah cerdas. Beliau paham setiap orang kemampuannya ada di mana, setiap orang apa kebutuhannya. Maka pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan muqtadal hal, kondisi yang menghukumi bagaimana beliau patut bicara. Maka Rasulullah seorang yang proporsional dalam bertindak, berbicara dengan orang banyak, berbicara dengan orang sendiri, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan tetamu, berbicara dengan orang asing. Setiap orang ada porsinya, setiap orang ada tempatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pembicara yang cerdas, beliau adalah pembicara yang hebat, pembicara yang baik, dengan siapapun beliau berbicara. Kemudian hadis yang ketiga, warawa fiha aidan, tentang bagaimana Rasul berbicara. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah, seorang anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah yang nanti akan menjadi pemimpin pemuda di surga, Hasan bin Ali. Beliau bercerita, sa'altu khali Hind bin Abi Halah, saya bertanya kepada paman yang bernama Hind bin Abi Halah. Wa kana wassafan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini orang yang paling detail dalam mensifati Rasulullah, orang yang paling teliti dalam menyampaikan bagaimana pribadi Rasul, sifat Rasul, karakter Rasul, kebiasaan Rasul. Orang lain tak ada yang lebih hebat dibanding beliau. Fakultu sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan kepadaku bagaimana Rasul itu, bagaimana akhlak beliau, bagaimana pekerti beliau, bagaimana sehari-hari beliau, ceritakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan. Kata beliau pertama, Rasul itu selalu dirundung sedih. Sedih di sini bukan bermakna sedih karena uang tak punya, rumah tak ada, anak tak ada, bukan. Tapi yang dimaksudkan sedih di sini adalah ada rasa risau terhadap bagaimana perjuangan dakwah. Ada rasa risau bagaimana menghadapi berbagai keadaan umat yang mesti disampaikan hidayah kepada mereka. Orang ini banyak, orang ini beragam, keadaan mereka bermacam-macam. Beliau terus berfikir bagaimana supaya setiap orang sampai dakwah, setiap orang paham syariat, setiap orang dia akan hidup dengan syariat, sehingga setiap orang dia akan mulia di dunia dan akan selamat di akhirat nanti. Maka terus menjadi pikiran Rasulullah. Kenapa diartikan demikian? Hadis selanjutnya menjelaskan daimal fikrah, Rasul terus berfikir. Maka makna sedih Rasul adalah beliau terus berfikir sehingga terasa ada beban dalam diri agar umat ini semuanya terselamatkan dengan hidayah. Ini bentuk rahmat Rasul, sayang Rasul. Kita yang tak dikenal termasuk beliau pikirkan. Apalagi sahabat yang berhadapan dengan beliau. Beliau ingin umat, generasi setelahnya, berkesinambungan setelah itu, sampai nanti hari kiamat yang mengikuti hidayah Rasulullah sampai kiamat, orang-orang yang selamat, dan di akhirat mereka juga selamat. Inilah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat lahu rahah, beliau tak suka berleha-leha, santai-santai. Asal ada waktu sikit beliau main, enggak. Asal ada waktu sikit beliau berbaring, kemudian berselonjor, bercanda, bermain, enggak.
tapi setiap kesempatan ada yang bermanfaat, setiap waktu ada tempat dan ada penempatan yang tepat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat, Rasul dengan sahabat kadang bercanda, Rasul dengan sahabat kadang tertawa, Rasul dengan sahabat kadang tersenyum. Sehingga jangan bayangkan Rasulullah seperti orang akan solat setiap saat, selalu serius, tegang, enggak begitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang tidak sembarangan menggunakan waktu, tapi memanfaatkan waktu untuk yang bermanfaat. Tawilas sakti, kadang beliau banyak diam. Diam beliau bukan karena beliau tak bisa bicara, bukan sakit gigi, tapi diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung. Ada dalam pikiran beliau yang saat itu penting untuk dipikir, sehingga lebih baik banyak diam daripada banyak mengoceh. Tapi ocehan kita mendatangkan dosa, membuat orang sakit hati, dan berbagai hal yang tak baik dari ocehan kita. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tak bicara kecuali penting, beliau tak bicara kecuali seperlunya. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Kalau bicara dibuka dengan bismillah, kalau ditutup juga dengan menyebut nama Allah. Diawali dengan nama Allah, ditutup dengan nama Allah. Sehingga diawali dengan yang baik, ditutup dengan yang baik, isinya dari awal sampai akhir kebaikan. Kalimat yang baik disampaikan untuk orang baik dari orang baik, maka menghasilkan kebaikan-kebaikan. Di kita sering masalahnya, niat kita kadang tidak baik dalam bicara, cara kita kadang tidak baik. Niatnya baik tapi cara tak baik. Kadang cara baik tapi niat tak baik. Maka Rasul niat baik, caranya baik. Wa yatakallamu jawami'al kalim, kalau bicara singkat tapi padat, singkat tapi maknanya sangat luas, singkat tapi mencakup banyak hal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau kadang-kadang hanya pesan 1-2 kata, tapi ketika 2 kata, 3 kata, pesannya sangat banyak. Di antara contoh Rasulullah berkata, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, agama itu standar, agama itu patokan. Ketika kita akan berbuat untuk ibadah, tengok ajaran agama. Ketika kita berbuat untuk muamalah, tengok ajaran agama. Ketika kita berbuat untuk jual beli, tengok ajaran agama. Ketika kita berbuat untuk sebuah sewa menyewa, tengok ajaran agama. Ketika kita mau main dunia seni, tengok ajaran agama. Ketika kita main dunia apapun, tengok ajaran agama. Maka agama menjadi standar, menjadi patokan untuk semua orang, apapun yang dilakukan dan bidang apapun. Cuma 2 kata, ad-dinu an-nasihah, singkat tapi mencakup semua aspek kehidupan dan sisi kehidupan manusia. Contoh yang kedua, ihfazillaha yahfazka, jagalah pelaksanaan agama Allah, syariat Allah, dia akan jaga engkau. Dia jaga engkau di dunia, dia jaga engkau di akhirat. Kalimat cuma 3, ihfazillaha yahfazka. Ihfaz 1, Allah 2, yahfazka 3. Tak banyak beliau sampaikan, mudah diingat, mudah dihafal, dan ini menjadi pesan yang bisa dibawa kemana-mana, singkat. Contoh yang ketiga, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Bagaimanapun keadaan kita, sedang ramai di masjid, seorang diri di rumah, seorang diri di kendaraan, seorang diri di kebun kita, bersama dengan orang lain di pasar, bersama orang lain di kantor kita, keadaan kita sama. Takut kepada Allah, khawatir kalau berdosa, malu kalau berbuat yang tak layak menurut hukum Allah, tak layak menurut akhlak yang mulia dalam bertatap muka, dalam berkomunikasi dengan orang. Maka Rasulullah pesankan singkat tapi bisa dipakai di mana kita berada. Contoh yang keempat, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga terang. Tinggal kita lagi ikut yang mana. Singkat pesan beliau tapi mudah menjawab berbagai pertanyaan orang, sehingga kita tak perlu berbelit-belit bicara dengan Rasul. Beliau tak perlu bicara panjang, orang sudah tangkap apa yang beliau maksudkan. Kalamuhu fas la fudula wala taksir, ucapan beliau terang, jelas, tidak berlebihan, juga tidak kurang dalam menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Maka Rasul ketika bicara secukupnya, ketika bicara sesuai dengan kadarnya, ketika bicara proporsional.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ini bisa menjadi patokan bagi kita mengukur bagaimana kita bicara selama ini. Kadang-kadang kita banyak bicara dengan anak, tapi anak tak berubah. Kadang-kadang kita terlalu keras bicara dengan anak, tapi anak tak berubah. Kadang-kadang murid kita sering kita panggil, sering kita dikte, sering kita sampaikan berbagai petuah, tapi tak tersimpan di dalam memorinya, tak berubah perangainya. Apa yang salah? Jangan-jangan cara kita yang salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bicara punya seni, punya aturan, punya makna, punya pesan yang patut untuk kita rujuk bagi kita seorang guru. Laisa bil jafi walal mahin. Kalau bicara tak kasar, tidak menyinggung perasaan orang, tak membentak orang. Walal mahin, juga bicara itu tak bicara yang diremehkan orang, bicara yang tak jelas, menyeracau tak jelas. Tapi bicara Rasul, bicara yang pertengahan. Yu'azzimun ni'mata wa in daqqat. Berpindah sedikit, kalau ada sebuah nikmat, ada karunia, beliau syukuri, beliau apresiasi. Orang berikan sesuatu, beliau apresiasi. Ada sesuatu yang menguntungkan, ada sesuatu yang nampak baik, beliau apresiasi. Beliau bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. La yadhummu minha syai'a. Beliau tak suka mencela apapun. Mencela orang, mencela barang, mencela makanan, enggak suka. Ghaira annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wa la yamdahuhu. Kalau ada makanan, beliau tak memuji, juga tak mencela makanan. Suka dimakan, tak suka ditinggalkan. Berbuka kita dengan orang, suka kita dengan menu yang dihidangkan, makanlah. Tak suka tak usah disebut, tak suka tak usah dicaci, tak suka tak usah ditanya siapa yang masak tadi. Ini kenapa garamnya banyak betul, ini kenapa santannya terlalu banyak, tak usah ditanya. Makanlah yang disuka, tinggalkan kalau tak suka. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau duduk bersama, ceritanya tak tentang makanan, tak tentang mobil, tak tentang motor, tak tentang gaya-gayaan, tapi ceritanya adalah adab, ceritanya pesan, ceritanya rohaniyah, ceritanya berkata yang bermanfaat, yang melahirkan motivasi dan semangat untuk beramal bagi sahabat. Kita kadang-kadang kalau sudah duduk bersama, sudah cerita, kadang cerita kita adalah semalam makan di mana, semalam menunya apa, tadi habisnya dagingnya berapa, daging kualitas apa. Rasul enggak begitu. Beliau dalam majelis tak suka bicara tentang makanan, karena itu menunjukkan kita ini adalah hamba perut, kita ini hamba dunia, sibuk dengan dunia saja, dan fokus kita, tujuan kita hanya dunia saja. Rasul tidak begitu. Wala tughdibuhu dunya wala ma kana laha. Beliau tak marah karena hal-hal duniawi, juga bukan untuk memperjuangkan duniawi. Fa idza tu'diyal haqqu lam yakun li ghadabihi syai'un hatta yantasira lah. Kalau seandainya ada yang hak dilanggar orang, beliau tak marah karena dirinya, tapi karena yang hak ini mesti ditegakkan. Beliau tak marah karena beliau diremehkan orang, tapi yang hak mesti ditegakkan. Maka apabila ada yang hak dilanggar orang, orang tak memperhatikan, orang tak menghormati, beliau marah karena itu. Wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Beliau tak marah karena dirinya, juga bukan membela diri karena dirinya. Sehingga yang beliau jadikan patokan untuk marah dan untuk dibela, untuk diloyalkan adalah al-haq, kebenaran, kebaikan, apa yang disuruh oleh agama, bukan untuk diri. Bukan menegakkan benang basah, bukan memperjuangkan kesalahan kita, bukan mempertahankan kesalahan dan kekurangan kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada sahabat mengingatkan, ada sahabat memberi nasihat, ada sahabat memberikan saran, beliau terima dengan hati yang terbuka. Maka kadang Rasul ketika perang, beliau tanya pada sahabat, menurut saya ini posisi kita bertahan, ini posisi kita dalam mengambil posisi dalam perang, bagaimana menurut kalian? Maka para sahabat kemudian berikan pendapat. Pendapat sahabat diterima oleh Rasul dengan hati yang lapang, dan Rasul siap bersama dengan sahabat dengan keputusan musyawarah. Maka Rasul sering musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran suruh, kalau ada hal yang penting, ada hal yang perlu dibicarakan, ajaklah sahabat-sahabat engkau bermusyawarah. Dan memang begitu hidup kita semestinya. Idza asyara bikaffihi kulliha. Kalau menunjuk orang, tak menunjuk dengan tangan satu, tapi menunjuk dengan seluruh tangannya. Kadang kita menunjuk dengan tangan satu, balik 4 ke kita. Kita menuduh orang tak baik, barangkali kitalah lebih tak baik dibanding orang.
Menunjuk ini kadang-kadang tak tepat, menunjuk ini kadang-kadang kasar betul, menunjuk ini kadang-kadang menuduh. Maka Rasul tak suka menunjuk orang, tapi beliau seperti orang kita yang suka untuk menunjukkan orang dengan cara yang sopan. Wa idza ta'ajjaba qalabaha, kalau beliau suka dengan orang lain, beliau tak menunjuk, tapi beliau memandang orang dengan hormat. Beliau balikkan tangan beliau. Wa idza tahaddatsa tasala biha, kalau bicara tangan beliau kadang-kadang menjelaskan. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra wa idza ghadaba a'rada ashaha. Dan beliau kalau marah ke orang, beliau tak berbicara kasar, tak mengejar orang, tak menghabisi orang, tapi beliau tinggalkan orang. Beliau memilih diam. Biarlah tak dilanjutkan, biarlah bersabar. Kita kadang kalau marah sama orang, kadang-kadang tak ada hubungan dengan orang itu, kita sebut bapaknya, kita sebut anaknya, kita sebut pekerjaannya, kita sebut keluarganya, kita sebut kampungnya, kita sebut. Rasul ketika marah, biarlah diam, ditinggalkan orang yang beliau marahi. Wa idza fariha ghadda tarfah, kalau senang beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sampai menutup mata beliau, saking senangnya, sehingga kadang-kadang beliau tersenyum. Jullu dhahikihi tabassum, tertawa beliau umumnya adalah bentuknya senyum. Jadi Rasul tak tertawa terbahak-bahak, tapi lebih memilih senyum. Yaftarru an mithli habbil ghamam, sehingga kalau beliau senyum nampak seperti biji-biji gandum yang tersusun dengan rapi, indah dilihat senyum Rasul, nampak gigi beliau indah, sehingga beliau tak tertawa terbahak-bahak, membuka mulut seluas-luasnya, juga pula tidak membuat bibir kadang-kadang seperti menyindir orang, kadang-kadang seperti mengisyaratkan hal yang tak baik kepada orang. Tapi Rasulullah berbicaranya baik, senyumnya baik, tertawanya baik, menyenangkan semua orang. Beginilah profil Rasulullah dalam bercakap, dalam berbicara, dalam menjelaskan kepada peserta didiknya, pada anak-anaknya, pada sahabatnya. Sehingga Rasulullah guru terbaik dalam berbicara, dalam menjelaskan ilmu, sehingga murid-muridnya jadi orang hebat, dan ilmu beliau dihafal oleh para sahabat, diriwayatkan oleh para sahabat menjadi ilmu manfaat dan merubah dunia, termasuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita mampu meniru Rasulullah, dan di akhirat kita layak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.